Om Swastiastu, Swastiastu. selamat malam Bapak. Perkenalkan saya dengan Dr. Kisna, dokter yang bertugas menjaga di klinik pada malam hari ini. Sebelumnya saya bisa dengan Pak siapa nih kalau saya boleh tahu? Madi Tata Bapak Madi Tatang, usianya berapa Pak? 50 tahun 50 tahun. Tempat tinggalnya di mana Pak? di Renon, Baik, di mana Bapaknya? Ya. Pekerjaan sehari-hari sebagai apa Pak? tukang sapu, Tukang sapu. Ya. Nah Bapak datang ke sini dengan keluhan api nih kalau saya boleh tahu. keluhan batuk-batuk Batuk dari kapan Pak? dari 2 minggu yang lalu. Bisa diceritakan sedikit Bapaknya batuk seperti apa nih Kak? Kalau pada batuk, dahaknya sulit keluar. Batuk Nika berdahak dan sulit dikeluarkan ya. Ya. Baik. Bapak apakah mempunyai riwayat penyakit yang sama? Ya. Enggak nih. Baik. Pada saat apa nih penyakitnya Nika hilang Pak? Maksudnya bisa mereda sedikit ataupun misalnya dalam maksudnya kalau meringan lah. Kalau minum air panas, Minum air panas. dikit. Kalau sedang melakukan aktivitas, ya agak berkurang. Pada saat melakukan aktivitas Nika muncul lagi nih. Ya. Ya. Oke. Untuk keluarga, masyarakat dan sosial ada yang memiliki penyakit yang sama? Mungkin di saudara Bapak, keluarga Bapak, masyarakat mungkin ada? Tidak ada. Tidak ada ya. Baik. Bagaimana Pak untuk olahraganya normal? Makan biasa. Iya. Makan biasa, olahraga normal, makan biasa ya. Apakah Pak seorang perokok? Tidak. Tidak. Baik. Baik, sekarang saya ulang Bapaknya di sini saya bisa dengan Bapak Madi Tate. Usianya 50 tahun, Bapaknya tinggalnya di Renon, pekerjaan sehari-hari sebagai tukang sapu, datang ke sini dan keluhan batuk. Bapaknya batuk tadi dari 2 minggu yang lalu, di mana Bapak Nika batuk Nika rasanya seperti berdahak dan sulit dikeluarkan. Lalu Nika tidak pernah mengalami riwayat penyakit yang sama seperti ini sebelumnya, tidak ada Bapaknya. Dan juga Nika untuk faktor memperingannya, Pak Nika minum air hangat dan memperberatnya Nika. Biasanya Nika muncul batuk lagi kalau misalnya Pak aktivitas berat Bapaknya. Nah untuk di keluarga, masyarakat dan sosial Nika tidak ada hal yang sama seperti ini ya, tidak ada yang merasakan yang sama seperti itu. Lalu untuk kondisi sosialnya di sini Bapak di mana Bapak Nika makan biasa, olahraga biasa, Paknya, dan Pak juga bukan seorang perokok. Baik Pak, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan respiratori Bapaknya di mana di sini Pak berbaring terlebih dahulu. Nah pemeriksaan ini di dinding dada anterior atau dinding dada depan Bapak. Sembari sekarang saya akan mencuci tangan saya terlebih dahulu agar pemeriksaannya bersifat higienis. Bersedia Paknya? Terima kasih Pak atas kesediaannya. Sekarang saya akan mencuci tangan saya terlebih dahulu, pemeriksaan bersifat higienis. Pak, di sini pemeriksaannya terdapat yang pertama ini kan inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Bersedia Pak nih? Ya, bersedia, terima kasih. Dan inspeksi ini kan saya melihat terlebih dahulu di dada anterior Bapak Nika, apakah beliau dapat simetris, apakah Nika ada massa, lesi maupun deformitas, ataupun juga kelainan kulit seperti barrel chest dan juga pigeon breast dan juga final chest seperti itu. Lalu kalau misalnya Nika yang itu salah di statis, apa ini inspeksi statis, yang dinamis, Nika di mana saya akan lihat kondisi Bapak Nika dalam bernafas, contohnya Nika usaha Pak dalam bernafas, pola Pak dalam bernafas, kedalaman, irama, dan frekuensi. Lalu juga apakah ada keterlambatan gerak atau retraksi. Pak nih, saya akan berada di sisi kanan Bapak dan juga dari ujung kaki Bapak untuk melihat atau secara melakukan pemeriksaan inspeksi Niki. Ya, bersedia Pak nih? Ya, saya lihat nih. Baik, sana dari ujung kaki. Baik Pak, setelah saya mengamati Nika dari syarat inspeksi statis, Nika di mana Nika tidak ada massa, lesi maupun deformitas, tidak ada barrel chest, pigeon breast dan juga final chest, dan juga bentuk dada Bapak Nika simetris Bapaknya. Lalu kalau misalnya dari dinamis Nika, usaha Pak dalam bernafas Nika normal, pola Pak dalam bernafas Nika normal, lalu kedalaman, irama, dan frekuensi. Nika di frekuensi yang lihat Nika ada frekuensi Nika 32 kali per menit Bapaknya. Lalu juga lalu selanjutnya Nika dari keterlambatan atau retraksi Nika tidak ada yang menandakan Nika kondisinya normal ya. Sekarang kita pemeriksaan yang kedua yaitu palpasi. Akan ada sedikit penekanan, tidak apa-apa nih? Bersedia nih? Terima kasih. Palpasi Nika ada 3 Pak. Jadi yang pertama Nika ada palpasi nyeri tekan, palpasi pengembangan lini dada, dan palpasi hemitus taktil. Yang pertama saya lakukan di sini adalah palpasi nyeri tekan terlebih dahulu Bapak nih. Ya. Baik Pak, saya akan melakukan penekanan pada titik di dinding anterior Bapak. Bersedia Pak nih? Pada saat saya menekan Niki apabila terasa nyeri Pak bisa bilang ya. Nyeri Pak? Nyeri Pak? Enggak. Nyeri Pak? Enggak. Nyeri Pak? Enggak. Nyeri? Enggak. Nyeri? Enggak. Nyeri Pak? Enggak. Nyeri Pak? Enggak. Nyeri? Enggak. Nyeri? Enggak. Nyeri? Enggak. Nyeri? Enggak. Ya. Baik Pak, dari palpasi nyeri tekannya Niki di mana Nika Pak tidak merasakan nyeri, yang di mana Nika tidak ada massa, fraktur ataupun patah tulang ataupun juga beberapa kondisi abnormal lainnya Nika tidak ada Pak nih. Lalu selanjutnya yang kedua Niki palpasi pengaman dada di mana saya akan meletakkan tangan saya dan kembali menekan seperti ini Pak. Saya tekannya Pak nih di satu titik di dinding anterior Bapak. Nah Pak bisa melakukan 1 kali Pak melakukan inspirasi dan saya lihat pengaman dinding dada Bapak nih. Oke Pak, bisa dilakukan. Nafas. Ya, saya akan sudah membelok sedikitnya. Ya, normal Pak, ini dari palpasi pengemani dada Nika ada pergerakan tangan kiri Bapak, tangan kanan dan kiri saya Nika seimbang Bapak, ini di mana Nika untuk palpasi pengemani dinding dada Nika normal. Selanjutnya Nika palpasi hemitus taktil di mana kembali saya akan letakkan tangan saya Nika beberapa titik di dinding dada anterior Bapak nih. Nah, pada saat saya menekan Nika Pak bisa menekan kata 99. Ya, dimulai Pak nih. 99.
Lagi Pak? 99. Lagi Pak? 99. Berarti different movement itu settingan nikah normal di mana ada peningkatan di interkostal kedua dan ketiga Bapak dibandingkan nikah di lapang paru bawah lapang paru bawah Bapak, dan juga di mana nikah peningkatan di paru kanan dibandingkan paru kiri. Lalu nikah terdapat penurunan di atas perikardium dan di bawah diafragma yang menandakan nikah kondisi normal Bapak, ini terus sektilnya. Dan nikah ada perkusi. Nah di perkusi niki ada 3 macam perkusi Bapak. Yang pertama nikah ada perkusi untuk dinding dada Bapak niki atau perkusi biasa, lalu perkusi paru ke jantung juga paru ke hepar seperti Bapak nggih. Jadi yang pertama niki saya akan perkusi biasa terlebih dahulu. Saya akan mengamati perubahan suaranya ada atau tidak ada di dada anterior Bapak nggih. Bersedia Pak? Akan ada sedikit pengetukan, maaf Pak nggih. Ya, dimulai nggih. Baik Pak, dari perkusi yang di dada anterior Bapak niki di mana niki terdapat suara sonor yang berisi udara Pak, ini nikah normal. Untuk kondisinya nikah di mana intensitasnya nikah keras, durasinya panjang, dan ada yang nikah rendah menandakan nikah normal Bapak, ini dari kondisinya seperti itu. Lalu sekarang niki saya akan melakukan perkusi yang kedua, ini perkusi paru dan jantung ya. Saya akan menjadi interkostal kedua dengan kalkulasi ini sekarang ya. Ya, saya akan mengamati perubahan suaranya. Terdapat perubahan suara niki Pak, ini di di interkostal ketiga dari sonor ke redup. Saya akan perkusi kembali. Interkostal keempat masih sama nih, ke redup. Ya. Ya. Di interkostal kelima niki ada terdapat perubahan suara Pak, ini dari redup ke sonor yang menandakan nih ke untuk batas paru dan jantung Bapak niki terletak di interkostal ketiga dan hingga kelima yang menandakan nih ke normal nih untuk kondisi paru dan jantung Bapak ya. Sekarang kita melakukan pemeriksaan perkusi batas paru dan hepar di mana niki saya akan mulai dari interkostal kedua dengan kaki dextra ya. Saya akan mengamati perubahan suaranya. Terdapat perubahan suara di sonor kepeka di interkostal ke-6 Pak, ini menandakan ke kondisi normal Pak. Untuk batas paru dan jantung paru dan paru Bapak ini terletak di interkostal ke-6 di dinamis clavicular dextra, menandakan ke normal. Terdapat perubahan dari sonor kepeka, perubahan suaranya menandakan ke kondisi normal. Nah, selanjutnya nikah dari perkusi sudah selesai. Sekarang nikah pemeriksaan auskultasi, saya mendengarkan satu kali Pak melakukan inspirasi dan inspirasi menggunakan stetoskop, di mana stetoskopnya niki akan saya letakkan di beberapa titik di dada anterior Bapaknya. Bersedia Pak nggih? Iya. Ya. Nafas Pak. Ya, sekali Pak. Nafas Pak. Ya, nafas Pak. Nafas Pak. Nafas Pak. Nafas Pak. Nafas Pak. Ya, nafas Pak. Nafas Pak. Nafas Pak. Nafas Pak. Lagi Pak. Baik Pak, terdengar suara dari auskultasi niki untuk bunyi nafas Bapak niki pada saat Bapak melakukan satu kali inspirasi terdengar suara rongki Bapak nggih. Nah, dan jadi di sini tidak ada juga suara yang seluruh paru Bapak niki, tidak ada perubahan transmisi suara, di mana niki tidak saya perlu lakukan pemeriksaan bronkofoni, egofoni, lalu victoriloquy, di mana bronkofoni niki mengatakan 99 yang besar, yang keras, lalu egofoni niki suara yang yang panjang, lalu juga victoriloquy niki 99 bisik. Jadi pemeriksaan niki Bapak bisa memakai baju Bapak terlebih dahulu. Seperti saya akan mencuci tangan terlebih dahulu dan saya akan menjelaskan dari pemeriksaannya seperti itu Pak nggih. Ya. Saya akan cuci tangan kembali. Ya. Baik Pak, akan saya jelaskan nih untuk hasil pemeriksaan hari ini, di mana nika dari pemeriksaan yang sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama nika ada inspeksi. Dari inspeksi nika saya lihat dari normal Pak nih, namun di frekuensi pernafasan Bapak nika 32 kali per menit. Lalu di perkusi nika normal, palpasi nika normal. Terakhir nika auskultasi, di mana nika saya mendengarkan bunyi nafas Bapak nika sekali Bapak melakukan inspirasi dan inspirasi nika terdapat suara rongki seluruh lapang paru Bapak nih. Nah, di sini saya akan memberikan saran kepada Bapak sedikit. Nah, Bapak bisa olahraga kembali Pak nih lebih banyak, lalu juga memakan makanan yang bergizi, lalu juga rajin minum air putih Bapak nggih. Lalu kalau saya boleh memberikan saran Pak, harus menjaga kesehatan Bapak, karena di mana kesehatan nikah harta yang paling berharga yang kita miliki ya Pak nggih. Nah, apakah ada pertanyaan Pak? Ada pertanyaan Bapak nggih? Apa tidak, sudah jelas nggih? Ya sudah jelas. Baik Bapak, terima kasih sudah bekerja sama dengan saya hari ini. Ya, semoga Bapak tetap sehat Bapak nggih. Terima kasih Pak. Selamat malam.